Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam semangat untuk kita semua. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka, jumpa kembali dalam kegiatan tutorial online. Pada kesempatan kali ini, kita sudah memasuki materi inisiasi yang kelima. Oke. Pada materi ini, kita akan berdiskusi tentang hubungan antar kelompok dan integrasi sosial di Indonesia. Pada kegiatan materi yang akan kita bahas, ada 3 poin yang akan kita kembangkan lebih lanjut. Pertama, seperti apa konsep kelompok sosial dan dimensi-dimensi yang mempengaruhi pola hubungan antar kelompok sosial. Kemudian yang kedua, apa saja yang menjadi faktor pendorong dan relasi antar kelompok sosial? Dan ketiga, bagaimana persepsi sosiologi tentang integrasi sosial di Indonesia? Oke. Kita masuk pada poin yang pertama, pengertian dan bentuk kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Jadi, kelompok sosial itu merupakan sebuah kumpulan manusia. Ia hadir, ia dibentuk karena masing-masing anggota di dalam kelompok sosial tadi memiliki kepentingan yang sama. Karena kepentingan yang sama inilah kemudian mereka mengikat diri dalam satu bentuk ikatan. Nah, ikatan-ikatan dalam kelompok sosial itu merujuk pada beberapa bentuk. Ada dimensi kelompok yang bersifat primer dan ada dimensi kelompok yang bersifat sekunder. Nah, perkembangan berikutnya adalah bentuk-bentuk kelompok sosial yang didasarkan pada misalnya kelompok sosial atas nama suku, kelompok sosial atas nama agama, kelompok sosial atas nama profesi, kelompok sosial atas nama politik, dan seterusnya. Itu contoh-contoh pengembangan dari beberapa bentuk kelompok-kelompok sosial. Okay. Yang kedua, lantas bagaimana dimensi-dimensi yang mempengaruhi pola hubungan antar kelompok sosial di Indonesia? Yang pertama ada dimensi sikap, dimensi sejarah, dimensi institusi, dimensi gerakan sosial, dimensi perilaku satu kelompok terhadap anggota kelompok lain. 6. Dimensi perilaku kolektif dari sejumlah orang yang tidak rutin sebagai tanggapan terhadap rangsangan tertentu, seperti demonstrasi, protes, huru-hara, perusakan, pembunuhan, serta bentrokan fisik. Jadi dalam dimensi ini, kelompok sosial terikat karena ada beberapa hal, ya. Hal-hal inilah yang kemudian menyebabkan orang berkumpul atau membentuk satu ikatan tertentu. Sebagaimana contoh pada dimensi perilaku kolektif. Dimensi perilaku kolektif ini adalah dimensi yang kemudian melibatkan berbagai macam individu, lebih dari 2-3 orang yang berkumpul dalam satu kegiatan tertentu atas dasar sesuatu yang menarik, ya. Jadi nanti ada yang disebut dengan crowded, ada kerumunan begitu. Kemudian ada kelompok sosial yang ditimbulkan atas dasar motif-motif tertentu. Oke. Berikutnya, bagaimana pola hubungan dan faktor kelompok pendorong sosial? Yang pertama ada asimilasi. Ini sebuah kecenderungan di mana hubungan kelompok ditambahi dengan adanya dominasi kemudian salah satu kelompok terhadap kelompok lain. Kemudian ada paternalisme, pola hubungan yang terjadi bila kelompok pendatang mendominasi kelompok pribumi. Ya, ini kaitannya dengan kelompok pendatang dengan kelompok pribumi. Kemudian yang ketiga ada integrasi sosial. Integrasi sosial ini berhubungan dengan adanya perbedaan dalam masyarakat tetapi tidak memberikan makna penting pada perbedaan tersebut. Dan yang terakhir adalah pluralisme.
Jadi, dalam pola hubungan faktor kelompok sosial, orang didorong atas dasar satu asimilasi, paternalisme, integrasi, dan pluralisme. Bagaimana contoh yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Papua misalnya, adanya kelompok pendatang dengan kelompok pribumi, ya, atau sebaliknya kelompok pribumi tidak suka dengan kelompok pendatang. Jadi hubungan-hubungan kelompok ini tentu diakibatkan oleh beberapa faktor sehingga dua kelompok yang berbeda terjadi konflik kepentingan. Oke. Berikutnya, bagaimana relasi antar kelompok di Indonesia? Tiap-tiap kelompok masyarakat di Indonesia akan saling berhubungan satu sama lain. Masing-masing kelompok membentuk jaringan hubungan dengan kelompok lain. Hubungan antara kelompok tersebut dapat berupa kerjasama, persaingan, bahkan konflik. Hubungan yang terbentuk antara kelompok masyarakat di Indonesia tergantung pada latar belakang sosial kultur dari hubungan yang mereka jalani. Kondisi politik dan ekonomi negara dunia ikut menyumbang peran dan dinamika perkembangan pola hubungan yang terbentuk. Jadi dalam relasi antara kelompok di Indonesia, kita akan melihat beberapa bentuk ya. Jadi ada relasi sosial yang mengarah kepada positif, asosiatif, dan yang kedua ada relasi sosial yang mengarah pada proses disosiatif atau yang mengarah kepada konflik. Nah, di sini persepsi sosiologi tentang dinamika integrasi nasional Indonesia. Struktur masyarakat Indonesia bisa dilihat dalam dua kategori. Yang pertama secara horizontal itu berkaitan dengan adanya diferensiasi sosial. Perbedaan sosial secara sederajat seperti perbedaan suku, agama, dan ras. Yang kedua, ada perbedaan secara vertikal. Ini berkaitan dengan adanya stratifikasi sosial atau pelapisan sosial dalam kehidupan masyarakat. Ada upper class, middle class, dan lower class. Di sana ada strata sosial. Dinamika kehidupan masyarakat yang bersifat vertikal dan horizontal ini tentu akan melahirkan dua bentuk. Yang pertama, ada bentuk yang ada proses yang mengarah pada persatuan atau sebaliknya proses yang mengarah pada perpecahan. Dalam konteks diferensiasi itu terjadi konflik atas nama suku, agama, dan ras. Dalam konteks stratifikasi terjadi konflik kelas antara pemilik modal dengan kelas buruh atau penguasa dengan yang dikuasai. Itu beberapa contoh tentang dinamika hubungan antar kelompok sosial di dalam masyarakat. Nah, diakibatkan karena faktor diferensiasi dan stratifikasi inilah kemudian hubungan antar kelompok Indonesia diwarnai dengan disintegrasi atau perpecahan. Nah, dua pendekatan umum yang digunakan, yang pertama adalah pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional ini mengarah kepada equilibrium approach, keseimbangan, social order approach, keteraturan, dan sesuatu yang dimana satu sistem itu bagian dari yang saling mendukung. Fungsional berarti masing-masing memiliki fungsi sesuai dengan koridornya masing-masing. Ya, kemudian yang kedua ada pendekatan konflik. Pendekatan konflik menekankan pada ketidakteraturan. Kalau pendekatan fungsional lebih menekankan pada nilai-nilai yang bersifat teratur, maka sebaliknya konflik melihat hubungan sosial dalam kelompok sosial itu sejatinya melahirkan konflik karena di dalam subsistem kelompok tadi mereka punya kepentingan yang berbeda sehingga lahirlah yang namanya konflik sosial. Nah, tokoh-tokohnya bisa kalian amati, misal ada teori kelas Karl Marx, Randall Collins, teori fungsional misalnya ada Robert King Wharton, ya, dan seterusnya. Nah, oke. Nah, konsep-konsep yang tercakup dalam integrasi ada nilai sosial, norma sosial, dan sosialisasi. Oke, demikian pengantar dari materi pada pertemuan kelima ini. Silahkan lebih lanjut untuk membaca materi hubungan antar kelompok sosial di Indonesia dan integrasi di laman ruang baca virtual buku materi